Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrian Ardiansa. Sehari-hari saya mengajar di SDN 6 Tegalrejo, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan. Berikut video praktik mengajar ketik yang dilaksanakan secara daring. Selamat menyaksikan. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Oh senangnya, aku senang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya sehat. Kita cek dulu temannya ada yang belum masuk. Semua Pak. Nah, sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Siapa yang memimpin teman-temannya untuk berdoa? Saya Pak. Ya, Mbak Zara, silakan. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Mbak Yara. Kita akan belajar tema 8. Bumiku, subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya, pembelajaran yang kelima. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang rotasi bumi dan dampaknya. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu rotasi bumi, kemudian dampaknya apa? Ayo, siapa? Perputaran bumi pada porosnya, Pak. Dampaknya apa? Jadinya siang dan malam. Jadi rotasi bumi itu perputaran bumi pada porosnya kemudian menyebabkan terjadinya siang dan malam. Sekarang kita akan belajar mengenai revolusi bumi dan dampaknya. Nah, tujuan belajarnya yang pertama mampu mengidentifikasi peristiwa revolusi bumi dan dampaknya pada perubahan musim di bumi dengan tepat. Sebelum kita belajar, seperti biasa dengan semangat kita menyanyikan lagu nasional. Kali ini judulnya Hari Merdeka. Dimulai bersama-sama pada hitungan ketiga. Ayo mic-nya dinyalakan semua. Kita menyanyi dengan semangat. Dimulai pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. 17 itulah hari kemerdekaan kita. Tepuk tangan. Kita harus semangat menyanyikan lagu nasional anak-anak untuk memupuk cinta tanah air pada hati kita. Pernahkah kalian melihat berita di TV anak-anak? Sering Pak. Selain di TV, berita juga bisa kita baca di mana anak-anak? Koran Pak. Koran. Selain di koran di mana lagi? Internet Pak. Di internet. Andi diberi tugas oleh gurunya untuk membaca berita di internet. Secara tak sengaja, ia menemukan gambar seperti di bawah ini dalam berita yang dibacanya. Gambar seperti ini. Andi kebingungan kenapa di dalam waktu yang bersama musimnya berbeda. Ini di sini ada musim apa ini anak-anak? Kalau kalian lihat, Musim salju. Musim salju. nah kalau di sini ada kira-kira ini, yang musim kemarau. Ada daerah yang mengalami musim panas dengan cuaca cerah seperti gambar ini, bermain bola dengan ceria. Ada juga anak-anak yang ceria bermain dengan dinginnya musim salju. Nah, yang segera keluar rumah. Ternyata di sekitar rumah Andi sedang hujan anak-anak, hujan deras sebagai tanda datangnya musim hujan. Ternyata dalam waktu yang bersamaan di belahan bumi yang lain itu terdapat musim yang berbeda. Kalau di sini sekarang musim apa anak-anak? Penghujan. Musim hujan. Penghujan. Nah, karena sekarang masih sering hujan di lingkungan desa kita menjadi segar. Nah, tanaman terlihat hijau dan indah. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Desaku Yang Kucinta sebagai ungkapan cinta kita pada lingkungan tempat tinggal kita. Desaku yang indah-indah lagunya anak-anak. Indah Pak. Mengapa sebuah lagu bisa indah seperti itu anak-anak? Karena memiliki nada Pak. Karena di dalam lagu memiliki nada. Antara nada satu dengan yang lainnya terdapat jarak. Jarak antar nada dinamakan interval nada. Apa itu interval nada? Nah, perhatikan gambar berikut. Di sini ada jaraknya do ke re, 1, do ke re. Kemudian re ke mi,
1 juga. Untuk lebih jelas, mari kita menyimak video tentang interval nada berikut. Nah, sebelum kita memahami tentang interval nada, ya, yang dimaksud dengan nada itu apa sih? Nada adalah bunyi yang beraturan yang memiliki frekuensi atau tinggi rendah tertentu. Nah, nada itu memiliki jarak anak-anak ya. Jarak antara nada satu ke nada yang lainnya itulah yang disebut dengan interval nada. Jadi dari do ke re ini jaraknya 1, intervalnya 1, re ke mi ini 1, mi ke fa ini setengah, la ke do. Nih ya, la ke do. Dari la ke si ini 1, kemudian dari si ke do ini setengah. Berarti la ke do berarti bisa kita tulis 1,5. Sudah paham apa belum tentang interval nada, anak-anak? Paham, Pak. Jarak nada do ke la berapa? Ayo, siapa yang tahu? Betul, teman-teman? Betul, Pak. Betul, 100 untuk Mas Elang. Menurutmu mengapa perbedaan musim bisa terjadi? Nah, untuk bisa menjawabnya, mari kita baca teks di bawah ini. Yang mau membaca paragraf 1 siapa? Saya, Pak. Ya, Mbak Zara, silakan. Revolusi bumi adalah gerak perputaran bumi mengelilingi matahari. Revolusi bumi terjadi selama 1 tahun. Saat revolusi bumi bergerak melalui orbit berbentuk elip, orbit yang dilalui bumi disebut ekliptika. Di sini juga dijelaskan bahwa revolusi bumi adalah gerak bumi mengelilingi matahari. Jadi yang bergerak buminya atau mataharinya, anak-anak? Matahari tetap diam, tapi bumi yang berputar mengelilingi matahari. Jadi buminya yang bergerak. Teks yang kita baca tadi adalah contoh teks reportase. Apa itu teks reportase? Teks reportase sama dengan teks berita. Teks reportase yaitu teks yang berisi laporan kejadian berdasarkan pengamatan atau sumber tulisan. Ya, bagaimana cara menulis teks reportase? Yaitu pertama menentukan tema berdasarkan fakta. Kita dapat menyusun pertanyaan dengan berpedoman pada adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Menyusun informasi yang diperoleh menjadi naskah reportase. Nah, sekarang ayo kita memecahkan masalah pada LKPD. Seperti ini aktivitas 1, menyusun laporan hasil pengamatan tentang pergerakan bumi mengelilingi matahari dan dampaknya dengan benar. Tugasnya, tuliskan hasil diskusi kelompokmu mengenai adanya dampak revolusi bumi. Presentasikan hasil kerja kelompokmu. Untuk aktivitas 2, menyusun kembali informasi yang diperoleh ke dalam bentuk naskah berita dengan lengkap. Nah, tugasnya apa? Sajikan informasi yang kamu temukan dalam format 5-finger fact, seperti gambar berikut. Kemudian, tuliskanlah poin-poin yang kamu dapatkan tadi menjadi naskah berita atau teks reportase sesuai kreativitas kelompokmu. Sekreatif mungkin kita kerjakan. Waktunya 25 menit dimulai dari sekarang. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya melalui grup WA, boleh menggunakan video call. Apakah sudah selesai, Nana? Sudah, Pak. Nah, silakan sekarang waktunya presentasi. Untuk aktivitas 1, siapa yang mau presentasi? Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Nindi. Kelompok 1. Nama kelompok Nindi Jenita. Gambar 1. Ada perbedaan musim di waktu yang sama. Ada yang musim salju, ada yang musim panas. Pergantian musim disebabkan karena revolusi bumi. Sudah, Pak. Terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk aktivitas 2, siapa yang mau presentasi? Saya, Pak. Aktivitas ya, silakan Mbak Zara. Kelompok 2, fakta 1. Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Fakta 2, lintasan revolusi bumi berbentuk lonjong atau elips. Fakta 3, akibat dari revolusi bumi yaitu terjadinya pergantian musim. Fakta 4, di daerah tropis hanya terdapat 2 musim, yaitu kemarau dan penghujan. Fakta 5, kemiringan sumbu bumi 23,5 derajat. Naskah reportase tentang gerak revolusi bumi dan dampaknya. Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari dengan lama waktu 365,4 hari untuk menyelesaikan 1 kali putaran. Lintasan revolusi bumi berbentuk lonjong atau elips. Akibat dari revolusi bumi terjadinya pergantian musim di belahan bumi utara dan selatan. Ada 4 musim, yaitu musim dingin, musim panas, musim gugur, dan musim semi.
adanya perbedaan rasi bintang dan digunakannya kalender Masehi. Di daerah tropis yang letaknya di sekitar garis khatulistiwa hanya terdapat 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Kemiringan sumbu bumi 23,5 derajat menyebabkan terjadinya perbedaan lama waktu siang dan malam. Terima kasih. Kelompok 2 diwakili Mbak Zara. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Itu tadi presentasi dari kelompok 1 dan 2 untuk LKPD sudah berjalan dengan baik. Setelah mengerjakan LKPD, apakah kalian mengetahui apa itu revolusi dan dampaknya? Lumayan, Pak. Apa itu revolusi bumi, anak-anak? Perputaran bumi mengelilingi matahari, Pak. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk bumi berputar mengelilingi matahari? 1 tahun, Pak. Mari kita cari tahu lebih banyak lagi tentang revolusi bumi dan dampaknya. Kita lihat video berikut, simak baik-baik. Jika ada yang penting bisa dicatat, kalau ada yang bingung nanti bisa ditanyakan. Baiklah teman-teman, mari kita menjelajah luar angkasa. Teman-teman, selain berputar pada porosnya atau sumbunya atau disebut dengan rotasi, bumi juga berputar mengelilingi matahari. Perputaran bumi mengelilingi matahari ini disebut dengan revolusi bumi. Dalam sekali tempuh, bumi berevolusi selama 365 hari atau 1 tahun. Revolusi bumi juga menyebabkan berbagai peristiwa, yaitu perubahan musim di bumi. Revolusi bumi menyebabkan perbedaan musim di belahan bumi utara dan selatan. Daerah yang lebih dekat dengan matahari lebih banyak mendapat cahaya dan panas matahari, sehingga menjadi lebih hangat dan mengalami musim panas. Daerah yang kurang menerima cahaya dan panas matahari menjadi lebih dingin, sehingga mengalami musim dingin. Perhatikan perbedaan musim pada belahan bumi utara dan selatan berikut. Periode 21 Maret sampai 21 Juni, belahan bumi utara mengalami musim semi, sedangkan belahan bumi bagian selatan mengalami musim gugur. Dan periode 22 Desember hingga 21 Maret, belahan bumi utara mengalami musim dingin dan belahan bumi selatan mengalami musim panas. Sekarang, apakah ada yang mau bertanya tentang pelajaran hari ini? Kenapa di daerah kita tidak ada musim salju, Pak? Ayo, siapa yang bisa menjawab temannya? Saya, Pak. Ya, Mbak Zara, bagaimana? Karena kita berada di sekitar garis khatulistiwa yang selalu mendapatkan hangat dari sinar matahari. Ya, apakah teman-teman setuju? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Jadi, karena kita berada di daerah khatulistiwa, kita selalu mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Oleh karena itu, tidak ada musim salju. Kita hanya memiliki 2 musim. Yang pertama, musim Penghujan. penghujan, kemudian Kemarau. kemarau. Seperti yang ditanyakan Mbak Kandis. Gitu ya, Mbak Kandis? Iya, Pak. Pak Guru tanya sekarang. Kita telah belajar apa saja hari ini? Revolusi bumi, Pak. Kemudian, dampak dari revolusi bumi yang timbul apa tadi? Dampaknya yang timbul apa? Musim. Kalender Masehi. Ada lagi, apa lagi? Perubahan rasi bintang, Perubahan bentuk rasi bintang. Semuanya sudah pintar. Selain revolusi bumi, kita sudah belajar apa tadi anak-anak? Naskah reportase, Pak. Itu tadi hal-hal yang kita pelajari tentang revolusi bumi dan dampaknya, naskah reportase dan interval nada. Sekarang saatnya kita mengerjakan evaluasi melalui link Google Form yang Pak Guru kirim di grup WA. Waktunya 20 menit. Sekarang Pak Guru tanya, hal apa saja yang telah kamu pahami selama belajar hari ini anak-anak? Revolusi bumi. Menulis naskah reportase, Pak. Ada yang belum dipahami anak-anak? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Kita mengakhiri pelajaran hari ini. Siapa yang mau memimpin teman-temannya untuk berdoa? Saya, Pak. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya.